Desakan mundur kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi menggema di media sosial. Desakan itu muncul sebagai respon terhadap serangan cyber berupa brain chip ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2. Budi Aris yang sekaligus Ketua Umum Relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi Projo itu dianggap minim pertanggungjawaban lantaran tak segera terbuka kepada publik atas apa yang sebenarnya terjadi di PDN. Desakan mundur itu diinisiasi oleh SafeNet yang dilakukan dengan cara mengumpulkan tanda tangan petisi melalui laman change.org dengan target 15.000 tanda tangan. Sejak desakan itu dibuat pada 26 Juni 2024 hingga pada saat ini, Sabtu 29 Juni 2024, sebanyak 11.464 tanda tangan berhasil dikumpulkan. Kronologi serangan cyber chip ransomware terhadap PDN menurut SafeNet terjadi sejak Senin 17 Juni 2024 sekitar tengah malam. 3 hari kemudian, PDN mulai mengalami infeksi perangkat lunak berbahaya atau malicious software atau malware. Puncaknya, PDN mulai tidak bisa diakses sejak Kamis 20 Juni 2024. Akibatnya, layanan publik yang menggunakan data dari PDN pun tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi. Namun meskipun serangan cyber sudah terjadi selama 3 hari, pemerintah tidak segera menyampaikan situasi tersebut kepada publik. Pemerintah lebih banyak diam dan tidak terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi. Tulis SafeNet di laman change.org yang dikutip pada Sabtu 29 Juni 2024. Seharusnya serangan cyber tersebut harus segera disampaikan kepada publik, sebab dampak dari serangan itu dapat menyebabkan kebocoran data milik publik. Kemudian, seminggu setelah serangan itu terjadi, tepatnya pada Senin 24 Juni 2024, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo angkat suara serta menyampaikan situasinya. Dalam kesempatan itu, Ketua BSSN Hinsa Siburian mengatakan bahwa serangan terhadap PDN terjadi dalam bentuk ransomware brain chipper varian terbaru dari Lockbit 3.0. Akibat serangan cyber itu, setidaknya 282 instansi pemerintah pengguna PDN menjadi korban. Hal ini dianggap menimbulkan efek domino lumpuhnya pelayanan publik dan rentannya data warga masyarakat yang dipercayakan ke institusi pemerintah. Hingga Rabu 26 Juni 2024 pukul 11.11 waktu Indonesia Barat, belum ada penjelasan lengkap mengenai kejadian tersebut, termasuk kronologi, dampak, dan penanganan yang dilakukan. Tidak ada juga pertanggungjawaban lebih jelas dari Kominfo terkait serangan cyber tersebut, ujarnya. Menurut SafeNet, serangan-serangan cyber ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, serangan cyber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, dan lainnya. Data penduduk yang ada dalam situs pemerintah tersebut kemudian dijual melalui forum jual beli. Data itu mencakup nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk kependudukan atau NIK, dan alamat lengkap. Dalam catatan SafeNet, selama 2 tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan cyber Surfshark yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang 2023. Dengan semua catatan tersebut, membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini, tandasnya. Desakan mundur yang menggema di jagat media sosial itu ditanggapi secara negatif oleh Projo, organisasi masyarakat yang dinakodai oleh Budi Aris. Bahkan, desakan mundur itu dianggap sebagai serangan politis dari kelompok yang kalah pada Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Projo DPP Projo Handoko menyebut kelompok yang kalah pada Pilpres 2024 dianggap menunggangi ramainya serangan cyber ransomware dengan cara menyudutkan pemerintah. Projo sangat prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDNS milik Telkom untuk menyerang Menkominfo Budi Aris Setiadi dengan tujuan politik sempit.
Mereka memilih secara aktif menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruhan opini publik, kata Handoko di kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat 28 Juni 2024. Selain untuk memperkeruh suasana, Handoko menilai barisan sakit hati yang meminta Budi Ari mundur dapat mengganggu pemerintah dalam pemulihan PDN serta dalam perang melawan judi online. Tidak hanya itu, Handoko juga menganggap bahwa gerakan politis residu Pilpres itu dapat menguntungkan pihak-pihak yang menjadi motor kejahatan cyber seperti judi online bebas meraup keuntungan dalam menghisap uang rakyat. Menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada Pilpres Februari 2024 lalu, tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik dari pengamatan atas kata-kata yang digunakan, bebernya. Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum atau Bendum DPP Projo Panel Barus menilai desakan mundur terhadap Budi Ari tidak masuk akal. Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masa di saat serangan terjadi, masa disuruh kabur, gitu loh logikanya, kata Panel. Menurut Panel, seorang komandan tidak boleh mundur. Sekeras apapun serangan harus dihadapi dan tetap bertempur hingga menang. Ini perang terjadi, kita diserang lalu komandan perangnya disuruh kabur. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa ia kabur dari medan tempur, pungkasnya.